Aku selalu bilang kayak gini, gimana Indonesia itu akan menganggap Maluku Utara kalau orang-orang Maluku Utara sendiri saja tidak menganggap anak-anak daerah mereka yang punya potensi. Kalian hanya belum tahu kalau anak-anak Indonesia Timur itu punya potensi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Ngobrol bareng Sherly. Dan hari ini teman-teman kita akan diskusi bareng dengan seorang wanita inspiratif dari Timur. Langsung aja kita sambut karena udah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mbak Fitra Ningsih. Halo Mbak Fitra Ya, halo Ningsih. Kak. Alhamdulillah baik. Boleh Gini dong Kak, ceritain ke kita sekarang kesibukan kamu apa aja? kenalin aku Fitra Dingsi. Aku mulai membangun karir duta itu dari 2012. Nah, itu sebagai Putri Kartini Smart Maluku Utara. Setelah itu ikut lagi Jujaru Ngungare Legugang Maluku Kiaraha, itu seperti Abang None Jakarta kalau teman-teman tahu. Nah, seperti duta kebudayaan seperti itu dibawa ke Sultanan Ternate. Setelah itu aku juga ikut lagi, pokoknya semua lomba-lomba atau kompetisi duta itu aku selalu ikut. Alhamdulillah dipercayakan untuk menang juga. Jadi sempat ikut Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara, Duta Museum Maluku Utara, and then Duta Pemuda Indonesia juga di Jambore Pemuda Indonesia. Alhamdulillah dipercayakan juga jadi Duta Wisata dari Maluku Utara. And then aku waktu itu kerja sama dengan Polda sebagai Duta Humas Polda Maluku Utara, dikontrak selama 4 tahun. Dan itu perjalanan duta terlama sih dengan Polda Maluku Utara juga. Setelah itu aku sekarang lagi fokus juga project dengan Badan Narkotika Nasional di Provinsi Maluku Utara untuk fokus ke millennials. Jadi aku juga menyuarakan bahwa millennials itu harusnya tidak menyanyiakan pendidikannya dengan menggunakan narkoba. Terus aku memang sekarang sibuk sebagai public speaker, pembicara untuk millennials di Maluku Utara. Dan sekarang juga tengah mempersiapkan pendidikan tinggi Iya, lanjutan ke lanjut Australia ke juga ya, Australia. Sambil nunggu karena masih beasiswa. COVID. Ya, so it has to be postponed. Akhirnya aku nggak mau waktu aku terbuang sia-sia dong. Ya, akhirnya aku berkontribusi kemana saja yang aku bisa gitu, ambil bagian. Nih sih, kamu saat nyampein kegiatan kamu tadi, yang saya lebih bisa tangkap adalah kamu sangat passionate Oh, dengan yang kamu lakukan. Dan gak semua orang iya. punya kesempatan kayak kamu. Proses apa yang udah kamu lewati yang banyak orang gak tahu untuk menjadi Ningsih Oke. yang sekarang? When I was in primary school, elementary school, waktu Mm-mm. SD, itu udah mulai nemuin tuh bakat-bakat aku kalau aku tuh emang passion banget kalau di public speaking. Jadi akhirnya dari waktu kecil itu mulai ikut-ikut lomba yang tampil di publik. Misal ada lomba puisi, itu aku baca di depan-depan umum tuh akhirnya mulai ngerasa kok aku nggak malu ya. Waktu SD itu thanks God aku nggak pernah ikut kursus bahasa Inggris. It's quite expensive at that time. Dan di Ternate itu waktu itu belum ada guru bahasa Inggris. Karena 1 minggu tuh dapat kesempatan untuk didatangin sama orang yang bisa bahasa Inggris. Dari situ aku mulai tertarik tuh, jadi belajar sendiri. Pulang minta dibeliin kamus. Aku setiap hari mulai hafal daily conversation, and I practice in front of the mirror. And then sekali-sekali coba ngomong sama cats, kucing. Itu aku sering banget tuh ngelatihan Kamu English ngomong sama conversation dengan kucing? kucing. Iya bener Kak, karena nggak punya partner. Dan akhirnya aku ngerasa bahwa this is something that I'm really passionate about. Aku setiap hari berlatih sampai mama aku sering dengar dari luar, kayaknya anak aku nih kayaknya mungkin udah gila gitu ngomong-ngomong sendiri kan Kak. Jadi sampai dikirain kayak gitu ada gangguan mental atau apa gitu. Jadi dari SD itu benar-benar latihan fokus sampai sekarang alhamdulillah nggak perlu kursus, aku bisa bahasa Inggris gitu walaupun it's not that perfect. Jadi It's bahasa not a Inggris kamu perfect. yang kayak gini nih otodidak dong, Ningsih? Iya, autodidak. I would say bener-bener autodidak. Tapi tahu nggak, aku juga ngalamin banyak hal karena menurut orang di sini, sorry ini bukan mau ngomongin gimana-gimana, tapi orang selalu sok Inggris banget sih, sok bule banget sih, sok pinter Terus sih. Jadi gimana aku kamu? ngelewatin itu How do dari, you deal with that? well, it's quite tough though. Itu cukup sulit bagi aku sebenarnya karena lingkungan, my environment itu tidak pernah support. Tapi thanks God aku lahir di keluarga yang support anak-anaknya. Jadi akhirnya mama aku bilang you don't need to untuk put your attention ke orang-orang yang ngehina kamu gitu. Nanti suatu saat semua hinaan orang itu bisa kamu bayar. And then now
I'm here, aku bisa ngomong di depan orang itu ya karena itu tadi perjuangan yang aku lewatin sih. So I try to deal with myself sebenarnya. Pernah nggak sih kamu dapat nyinyiran, omongan orang, atau dianggap oleh lingkungan sekitar sebagai orang yang terlalu ambis mengejar cita-cita kamu? Dan kalau ada, gimana kamu menghadapinya? Oke, banyak banget Kak, apalagi di timur Indonesia ini, sometimes aku ngerasa mereka ngelihat aku sebagai ancaman. Ancaman? Lingkungan aku, yes, mereka selalu ngomong kayak gini loh Kak, kenapa sih harus dia terus? Dia Mereka lagi selalu gitu ngomong ya. kayak gitu, kenapa dia lagi, dan itu yang sampai di depan aku, kayak ngomongnya tuh kenapa sih lo terus gitu, so kayak gitu. Jadi kayak, tapi aku dari situ aku mulai harus bilang oke, kamu harus berani tampil di depan orang yang tidak menyukai kamu karena it's a challenge for yourself. Aku nggak akan bisa maju kalau aku nggak berani tampil di depan orang yang selalu ngehina aku. Aku selalu percaya bahwa aku nggak perlu meredupkan cahaya orang lain untuk menjadi sinar yang paling terang. Jadi itu yang selalu aku bilang ke diri aku. Jadi dimanapun, walaupun orang yang sudah hina aku, tapi ketika mereka butuh bantuan aku, misalkan aku MC juga nih ya Kak, di sini kan aku MC, aku moderator, aku selalu terima, aku selalu membalas semua hinaan mereka tuh dengan kehadiran aku untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Akhirnya satu persatu mulai, oh ternyata dia nggak gini loh, dia nggak gitu loh. Tapi banyak banget orang yang bilang aku terlalu ambisius, arogan. Terus banyak laki-laki yang bilang, kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi, pantas aja nggak pernah punya pacar. Sampai digituin. Di setiap kesempatan manapun, aku pasti akan selalu berbicara bahwa perempuan saat ini itu juga punya hak untuk menyuarakan apa yang kita inginkan tanpa melupakan kodrat kita. Apalagi di Ternate, kita di wilayah kesultanan, struktur sosial itu sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan kita. Jadi aku selalu meyakinkan mereka bahwa oke, kita punya mimpi, kita harus kejar tanpa melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Bukan berarti kita tidak layak untuk bersuara. Dimanapun aku selalu bilang seperti itu. Dan aku mencoba untuk merasionalisasikan mereka bahwa kita itu, kebiasaan itu bisa akan terus berubah. Apalagi budaya, bersifat dinamis. Dia akan terus berubah sepanjang manusianya berubah. Yang perlu kita lakukan adalah jangan melupakan nilai-nilai dari istiadat kita itu. Itu sih aku yang selalu coba ngeyakinin orang. Tapi aku ada di titik yang sometimes capek juga Kak, karena omongan orang terlalu banyak ya. Saat omongan orang itu terus bergulir dan tidak ada yang memberikan perspektif pembanding, misalnya kamu di Ternate memberikan perspektif pembanding bahwa perempuan juga bisa kok speak up, perempuan juga layak kok mendapatkan pendidikan yang tinggi tanpa melupakan kodratnya. Yang akan diisi, dilihat, dibaca, ditonton, didengar adalah justru kebalikannya, dan semua orang mengamini itu. Iya, benar-benar banget Kak. Dan tahu nggak Kak, aku tuh I have to say this, I come from a quite conservative family. Aku dulu sebenarnya S1-nya maunya di luar. Jadi di luar, bukan di luar negeri tapi di luar dari Maluku Utara. Tapi masih di Indonesia. You know what my mom said at that time? It's a big no. You're a woman. No. Yes, it's a big no. You're a woman. Akhirnya karena aku ngerasa oke, ini orang tua aku harus ngedengerin mereka, ya. Karena aku nggak mau kemanapun tanpa restu orang tua tuh, sepintar apapun kamu nggak akan berhasil. Aku selalu percaya itu. Pasti akan ada kesulitan-kesulitan yang kamu temukan di sepanjang jalan kamu. And then aku akhirnya make a deal with my mom. Aku bilang gini, oke mah, aku S1-nya di Ternate ya, tapi S2 tolong berikan aku kepercayaan untuk keluar dari Indonesia. And my mom say, yes, do it, go get it. Jadi kita harus buat semacam apa ya, merasionalisasikan mereka tuh bahwa aku mau ini kenapa sih? Tujuannya apa dan nantinya aku harus gimana. Jadi harus membuat mereka percaya sih. Ini ada pertanyaan yang akan masuk. Karena kita nggak cuma berdua nih, ada kakak panelis guest pertama dan kedua. Karena kakak panelis guest pertama udah mengacungkan tangan, kita coba undang dulu. Kakak panelis guest pertama sudah terhubung dengan kita. Ada 2 pertanyaan. Pertama, Mbak Ning ini kan terlihat sangat percaya diri. Pernahkah Mbak Ning ini tidak pede? Dan pada momen seperti apa ketika tidak pede itu? Pertanyaan yang kedua, apa challenge paling berat sebagai anak Indonesia Timur? Dan apa harapan juga sebagai anak Indonesia Timur yang sebetulnya berharapnya itu seperti ini? Oke, itu saja. Terima kasih Mbak.
Menarik pertanyaannya. Ini kayak pertanyaan sejuta umat yang Iya. Ningsih pasti udah sering mendengar ini dan saya Iya. tertarik juga nih dengan jawabannya. Gimana Ningsih? Oke. Untuk percaya diri, banyak sih orang yang bilang aku tuh sangat percaya diri, tapi sometimes aku ada di setiap kali aku mau keluar kegiatan tuh Kak, harusnya kayak aku ngerasa bener-bener gugup itu pasti gitu. Dan gimana caranya aku bisa mengatasi itu? Aku harus tenang. Dan itu yang paling susah aku deal myself itu. How to overcome the fear itu dengan karena pikiran aku sendiri. Jadi akhirnya kenapa setiap aku kegiatan aku bisa percaya diri, karena aku tahu ketika aku diundang di suatu kegiatan aku harus ngomong apa. Jadi harus ada persiapan. Jadi untuk membuat aku terus percaya diri itu aku harus punya persiapan yang baik. Well prepared, advanced preparation. Nah, tapi aku pengen bilang juga ada satu titik di mana sebelum aku berjuang untuk beasiswa Australia Awards ini, aku tuh sempat hilang dari semua social media. Dari Instagram aku menarik diri. Karena di titik itu di mana aku sudah tidak tahan dengan semua cibiran orang tentang aku. Dan apa spesifiknya cibiran itu? Jadi misalkan kayak gini, mereka tuh ketika aku ada di kegiatan manapun, mereka selalu bilang yang tadi, kenapa harus dia? Oke, kalau dia ada, udahlah karena memang dia mungkin pintar atau dia kenal orang. Kalau di Indonesia Timur tuh kita bilangnya orang dalam gitu, tahu nggak sih Kak? Iya, iya. Gitu. Ada orang dalam gitu ya. Ada orang dia kenal, makanya dia selalu dapat kesempatan di mana-mana dia lagi. Ya. Nah, itu yang selalu aku bilang ke generasi muda, apalagi di Ternate, di bagian timur, kenapa kita selalu percaya orang dalam, kayak misalkan, oke, papa kamu siapa, kamu akan dapat kesempatan yang lebih besar. Dan aku selalu bilang ke mereka, dan termasuk itu orang tua aku, selalu bilang, kalau kamu gak punya orang dalam, kamu gak akan bisa dapat apa yang kamu mau. Akhirnya aku bilang ke mama sama papaku, orang dalam aku tuh cuma satu, Tuhan, dan restu orang tua. Akhirnya aku bisa sampai lulus beasiswa tuh karena aku percaya itu. Nah, aku tidak mulai percaya diri ketika banyak omongan-omongan yang seperti itu. Akhirnya aku menarik diri dulu dari social media karena aku ngerasa it was a very toxic environment for me. Gak apa-apa menarik diri sebentar untuk aku bisa lari lebih jauh lagi. Akhirnya selama aku persiapan beasiswa, karena aku sudah tidak percaya diri lagi, aku takut bahwa orang akan bilang, oke, kalau dia pintar, dia tidak mungkin gagal dengan beasiswa itu. Padahal bukan begitu konsepnya. Aku percaya walaupun kamu pintar, kamu punya networking yang bagus, tapi kalau Tuhan bilang tidak, maka belum saatnya. Jadi kayak akhirnya di 1 tahun itu aku benar-benar menarik diri dari semua sosial media aku mempersiapkan diri aku untuk fight for that scholarship. Akhirnya semua orang bertanya kenapa Ningsih sudah tidak pernah jadi MC lagi, sudah tidak mau jadi moderator, tidak mau jadi tour guide, tidak mau jadi pembicara di mana-mana. Itu karena aku ngerasa waktu itu mungkin bisa disebut dengan mental breakdown. Jadi teman-teman, aku masuk lagi itu dengan segala macam perdebatan dengan diri aku. Oke, aku mendekatkan diri dengan Tuhan, aku bilang aku pengen jadi orang yang dilihat orang lain itu bukan karena semata-mata aku hanya ingin memuaskan diri aku, tapi banyak orang lain yang harus mendengar suara aku untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi kalau ditanya tidak percaya diri, hampir setiap harinya tuh aku kalau keluar rumah sebenarnya ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi aku harus deal with myself, overcome that situation. Akhirnya karena sudah terbiasa, lama-lama mulai lagi bisa menyesuaikan diri. Itu kalau yang ketidakpercayaan diri itu aku rasa semua orang hebat juga. Kak Shirley mungkin juga paling tahu karena setiap hari harus berhadapan dengan publik. Orang sudah punya expectation, they set their own expectation to me, bahkan beyond of that expectation. Jadi aku mulai belajar bahwa aku tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi aku hidup untuk oke, ini ekspektasi aku mau seperti ini, aku mau seperti itu, selama itu memberikan kebaikan buat orang lain, just do it. Kalau yang challenge anak-anak dari Indonesia Timur tuh Kak, sebenarnya kita di sini tuh ada gap yang besar, there is a big gap yang orang lain tuh seakan-akan tidak mau melihat kita sukses. Di mana? Di Indonesia Timur? Iya, di environment aku ngerasa lingkungan aku tuh melihat kesuksesan aku, satu aja kesuksesan aku, pasti mereka langsung aku jadi pusat cibirannya mereka.
Kenapa? Bahkan Khusus sama Indonesia Timur nih sih. Harusnya kan idealnya ya kan harusnya saling wah bangga nih ada orang Indonesia Timur yang sangat berprestasi, bisa mewakili kita semua, bahkan bisa muncul di kancah nasional, internasional kan harusnya bangga ya. Apa? Ini ada harusnya, apa ya. sebetulnya di That's mindset? supposed to be. Makanya aku Hmm. setiap kali aku diberikan kesempatan menjadi pembicara, aku harus bilang seperti itu. Aku harus berani bersuara seperti itu. Harusnya kita bangga bahwa ada perwakilan dari Indonesia Timur mampu mewakili daerah kita di tingkat nasional bahkan internasional. Tapi kenapa orang-orang tuh melihat kita sebagai ancaman itu? Aku tidak tahu apakah itu karena memang kebiasaan atau seperti apa. Akhirnya aku sempat berpikir, Kak, aku pengen keluar aja dari Ternate. Aku nanti Kamu pernah nggak mau kepikiran kayak lagi. begitu? Di titik dimana aku bilang aku mental breakdown itu, aku Ya bilang satu aku nggak tahun mau itu. lagi. Aku bilang aku nggak mau lagi di sini. Tapi setiap kali aku mencoba melarikan diri, pasti akan selalu ada magnet untuk menarik aku kembali. Masih banyak generasi muda yang butuh suara kamu, yang masih butuh kamu untuk memotivasi mereka, encourage them, support them. Akhirnya, oke, berdebat dengan diri sendiri itu, akhirnya aku bilang, oke, nggak apa-apa lah, muncul lagi perlahan-lahan, sampai orang mulai percaya dengan aku, seperti itu sih. Jadi aku tuh prinsipnya, Kak, tidak perlu saling menjatuhkan sih. Kalau kamu berkualitas, kamu akan dipakai di mana saja, dan itulah yang akan, dan kepribadian kamu tuh yang membuat orang akan mempertahankan kamu. Itu yang selalu aku bawa sampai saat ini. Pernah nggak sih dapat stereotip dari tingkat yang lebih tinggi kayak nasional atau bahkan internasional karena bentar lagi akan melanjutkan studi ke Australia Yeah. bahwa Indonesia Timur ini eh, seolah-olah punya gap yang besar ketika ingin menawarkan sesuatu. Apakah itu dari Yeah. sudut-sudut pandang skill, pendidikan, atau yang lainnya? Dan gimana No, I kamu love. menghadapi itu? Yeah, I love that question. Aku pernah punya pengalaman waktu itu duta wisata. Jadi di Jambore Pemuda Indonesia itu setiap duta wisata dari perwakilan provinsi berkesempatan untuk mempresentasikan apa yang ada di provinsi mereka di semua duta wisata yang lainnya. Dan mereka tuh pada saat mereka tahu aku dari Maluku Utara, mereka langsung bilang itu nggak mungkin banget. Your English is good. Kamu nggak mungkin dari Maluku Utara, pasti kamu sekolah di luar kan, besarnya di luar, hanya bawa nama Maluku Utara. Aku bilang, no, I'm originally from Ternate, dan aku besar selama 24 tahun tuh di Ternate semuanya sekolahnya, gitu. Waktu itu di 2014. Langsung mereka mulai kayak, aku ngerasa sudah mulai dilihat dengan cara yang tidak mengenakan. Akhirnya aku juga sendiri nggak nyaman kan. Nah, karena mereka punya persepsi yang seperti itu, aku akhirnya mulai membuktikan di saat aku presentasi sampai bisa dapat presentasi terbaik seluruh Indonesia itu karena aku pengen bayar semua omongan mereka bahwa anak Indonesia Timur itu tidak layak, apalagi dalam hal public speaking, untuk berdiri di depan seperti itu, mereka menganggap itu tidak layak gitu. Dan aku bilang, kalian hanya belum tahu kalau anak-anak Indonesia Timur itu punya potensi yang luar biasa besar gitu. Hanya saja mungkin kita itu tidak memberikan kepercayaan. Kenapa anak-anak Indonesia Timur itu kadang tidak percaya diri? Karena lingkungannya tidak memberikan kepercayaan yang besar buat mereka bahwa okay, I can do this, I can reach my dream. Seperti itu. Jadi kita coba menemukan keindahan itu hanya ada pada daerah lain, atau potensi itu hanya ada pada daerah lain. Padahal kalau kita tarik secara sejarah ya Kak ya, Maluku Utara itu punya peran besar untuk Indonesia. It is. Iya. Jadi menurut aku kita harus bisa membangun kepercayaan orang lain ketika kita percaya kepada diri kita sendiri dulu. Itu yang penting, tugasnya anak-anak Ternate, kalian harus percaya diri bahwa kalian bisa menggapai mimpi kalian, bahkan study overseas. Itu yang sedang aku gencar-gencarnya sekarang, bilang ke anak muda, kamu harus percaya diri dulu, baru orang lain bisa percaya kamu punya kualitas. Kayak gitu kalau aku. Ningsih, kebayang nggak sih ada 10 Ningsih aja di Ternate, 10 perempuan kayak Ningsih di Ternate, maka 3, 5, 7, 10 tahun ke depan Ternate itu akan kayak gimana? Atau Indonesia Timur deh, lebih luas lagi. I'm waiting for that. Sally nunggu itu. Butuh diciptakan nih orang-orang kayak Ningsih lebih banyak lagi nih. Silakan, kakak panelis guys, pertama dan kedua. Dengan mendengarkan apa yang Mbak Ningsih tadi sampaikan, maka tentu ini adalah hal baik ya, hal baik untuk diketahui oleh lebih banyak orang lagi bahwa betapa impossible itu is nothing. Bahwa
bahwa mustahil itu ya benar-benar tidak ada. Hal mustahil itu tidak ada sepanjang kita benar-benar mempercayai dan memperjuangkannya. Dan tadi saya juga sangat mengapresiasi apa yang Mbak Ning sampaikan, bahwa Indonesia Timur itu punya jasa yang sangat besar terhadap Republik ini. Dan itu juga sebetulnya sudah cukup untuk menjadi alasan agar orang-orang Indonesia Timur diperhatikan. Yang pertama sama yang kedua, agar orang-orang Indonesia Timur juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi, walaupun mungkin pada faktanya tidak diapresiasi atau tidak diberikan kepercayaan itu. Jadi internal itu harus tetap ada gitu, karena kemenangan pertama itu kan bermula dari kemenangan psikologis, kemenangan internal dari diri masing-masing. Nah, tapi ada satu pertanyaan juga yang terlintas di benak saya. Sudah punyakah Mbak Ning ini goal gitu, goal yang bentuknya itu misalkan bukan saya ingin begini, saya ingin begitu, tapi sebagai apa gitu goalnya tuh, sebagai misalkan saya targetnya itu sebagai apa, sebagai A, sebagai B, sebagai C. Nah itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya ini pasti banyak banget nih anak muda juga di luar sana yang penasaran, terus termasuk Sherly nih sih, penasaran. What's the target? What's the goal? What's your vision? Apa target dan goal kamu jangka panjang? Oke, nah kita yang pertama tadi menarik sekali dibilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin, dan aku selalu percaya bahwa ketidakmungkinan itu bisa kita buat mungkin kalau kita sendiri berani untuk berbuat gitu, berani untuk ambil aksi bahwa oke, ini mimpi aku. Itu yang selalu aku buat selama ini. Akhirnya mimpi-mimpi aku tuh satu persatu mulai tercapai. Tapi yang paling terpenting adalah doa dan restu orang tua sih. Aku tahu aku bisa sampai ada di titik ini itu karena support dari orang tua dan doa yang tidak pernah berhenti aku langitkan gitu. Kalau yang tadi berbicara ketidakmungkinan. Nah, untuk target aku, Kak, aku tuh setelah selesai, insya Allah kalau misalkan nanti sudah mulai belajar di Australia dan balik, aku tetap pengen akan pulang untuk mengabdi di daerah aku. Dan aku itu sebenarnya pengen buka satu tempat yang fokusnya tuh mengajarkan anak-anak di Indonesia Timur, di daerah aku, tentang bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris tapi untuk public speaking. Itu sebenarnya mimpi besar aku sih, pengen punya entah itu dalam bentuk sekolah atau yayasan yang memberikan anak-anak Indonesia Timur itu kepercayaan diri bahwa mereka itu harus bisa berbahasa Inggris. Karena di zaman sekarang, kalau kamu tidak bisa berbahasa Inggris, semua mimpi kamu yang tadi kamu bilang kamu mau kuliah di Amerika, di Inggris, di Australia, tidak akan bisa kamu capai kalau media bahasanya itu kita tidak bisa. Nah, banyak sekali selama aku menjadi duta, keluhan-keluhan dari generasi muda itu, mereka kesulitan untuk bisa berbahasa Inggris. Kak, aku bahkan sudah kursus loh. Orang tua aku sudah bayar mahal-mahal. Aku bilang, iya, semahal apapun orang tua kamu bayar, tapi kalau niat kamu, nawaitu kamu sendiri belum benar dengan diri kamu menggunakan bahasa Inggris ini apa, maka akan sulit jalannya. Aku selalu bilang kayak gitu. Dan mereka sering banget tidak percaya diri, karena yang tadi aku bilang, pasti dicibir. Sok banget bule sih, sok banget orang Inggris. Gitu-gitu. Akhirnya aku pengen punya wadah itu, Kak, pengen punya sekolah. I really hope bisa bangun sekolah itu. Aku selalu bilang kayak gini, gimana Indonesia itu akan menganggap Maluku Utara kalau orang-orang Maluku Utara sendiri saja tidak menganggap anak-anak daerah mereka yang punya potensi. Itu tantangan terbesar. That's the biggest challenge here that we are facing. Aku tertarik nih sih. Teman-teman, saya mungkin sedikit kasih gambaran. Maluku Utara itu adalah tempat yang indah banget. Indah banget. Kalau 15, 20, 25 tahun ke depan nih sih, 24 tahun dari sekarang kan Indonesia 100 tahun merdeka, 2045. Kamu dipercaya nih menjadi pemimpin Maluku Utara. Nah, loh, apa yang mau kamu lakuin ke Maluku Utara? Menarik sih, karena orang bilang aku akan bisa bikin perubahan yang besar ketika aku sudah jadi pemimpin. Right? Kalau di sini di Indonesia Timur. Sebenarnya yang Kak Sherly bilang bahwa Maluku Utara kekayaan alamnya luar biasa, itu benar. Tapi kenapa kita belum bisa ada setingkat Bali yang turis itu selalu datang setiap harinya? Karena human resource, kualitas sumber daya manusianya itu aku nggak mau bilang gimana-gimana, tapi memang masih sangat kurang, masih sangat minim. Dan aku ngelihat pemerintah di sini itu memang fokusnya ke infrastruktur. Padahal kalau mereka lihat lagi, mereka kaji lagi, sebenarnya
pendorong utama, the main drivers dari suatu pembangunan itu adalah pembangunan manusianya juga. Kenapa anak-anak Timur itu masih menemukan kesulitan? Ya karena itu, kurangnya dukungan. Sorry to say, ini benar-benar sesuatu yang aku harus speak up, yang aku harus bilang, bahwa anak daerah di Timur itu punya potensi kalau disupport juga sama pemerintahnya. Tapi kalau tidak, itu dalam hal apa? Yang saya rasa masih kurang tuh Kak, scholarship. Beasiswa itu masih sangat kurang, beasiswa untuk daerah loh Kak. Oke, anak-anak Ternate karena kita adalah kota yang maju. Kalau di Maluku Utara ya, kita sudah punya shopping centers di mana-mana. Semuanya ibaratnya memang ibu kotanya sudah bukan di Ternate, tapi pusatnya memang semua orang akan ke Ternate gitu. Kasihan anak-anak yang ada di Pulau Halmahera loh Kak, yang ada di wilayah tambang, yang mereka punya tambang yang bisa menghasilkan sedemikian banyak itu, kenapa mereka tidak diberikan scholarship? Come on, harus transparan pemerintah itu. Jadi banyak yang mengeluh ke saya tuh, Kak, kami tuh pengen dapat beasiswa, tapi kenapa masuk ke pemerintah dipersulit ini dan itu. If I were a leader untuk daerah aku mungkin hal pertama yang aku akan lakukan adalah fokus ke pembangunan manusianya. Tahu gak Kak, aku tuh sebenarnya dulu waktu masih umur 19 tahun, aku anti banget sama politik. Aku gak akan percaya sama mereka. Tapi ternyata ketika aku melewati proses, bagaimana caranya aku bisa tahu what happens inside kalau aku nggak masuk. Jadi di usia itu, aku akhirnya memutuskan untuk masuklah ke dalam dunia politik. Tapi ini bukan sebagai kandidat atau apa, tidak. Tapi aku waktu itu dipercaya untuk menjadi semacam jurkam gitulah, juru kampanye, MC untuk partai mereka. Akhirnya baru aku tahu apa yang terjadi di dalam itu seperti apa gitu. Apa yang kamu pahami yang terjadi di dalam, setidaknya di daerah kamu? Nah, jadi yang tadinya aku berpikir bahwa Dewan Perwakilan Rakyat nih omongannya banyak, janji-janji palsu. Ternyata kalau kita kaum minoritas, kita akan kalah dengan yang punya power. Don't you think so? Jadi bukan mereka tidak baik, bukan orangnya tidak baik. Terkadang ada niat-niat mereka yang ingin mereka lakukan itu bener-bener di stop dengan orang yang punya kekuatan itu. Akhirnya aku mulai mengerti, mulai lagi belajar tentang politik. Harusnya politik itu menjadi media atau menjadi wadah atau menjadi jalan untuk kesejahteraan rakyat itu gitu. Akhirnya aku mulai berpikir seperti itu. Nah, karena di lingkungan aku juga melihat potensi aku, kamu sekolah aja nih, sekolah nanti balik kamu harus ngelakuin sesuatu buat daerah kamu. Yang tadinya aku tidak mau bilang nggak usah jadi pemimpin lah, terlalu berat. Tapi kita nggak pernah tahu, who knows, mungkin dari tangan aku bisa lahir kebaikan-kebaikan itu yang berguna buat orang banyak. Akhirnya aku mulai memahami itu, mulai belajar lagi dan mempersiapkan diri lagi. Kalau memang Tuhan mengizinkan, dan kata Kak Shirley, aku bakalan akan fokus ke pembangunan manusianya. Karena aku percaya ketika manusianya maju, manusianya beradab, manusianya berbudaya, dengan sendirinya pun infrastruktur yang kita sudah bangun, itu dia akan berguna bagi semua orang. Kayak gitu sih. Ada orang bijak yang pernah bilang begini, jangan-jangan selama ini banyaknya kebatilan, kejahatan, hal-hal yang negatif itu terjadi bukan karena kualitas mereka bagus-bagus amat, tapi karena orang baiknya diam-diam aja. Kejahatan atau keburukan, kebatilan yang terstruktur pada akhirnya akan mengalahkan kebaikan yang jalan sendiri-sendiri. Kalau ada hal yang paling kita rindukan sekarang adalah persatuan. Ayo kita lihat ke depan, ini kita ada intisan visi apa nih dalam melihat Indonesia 9 tahun ke depan, 2030, Indonesia 24 tahun ke depan. Kita pengen ngelihat Indonesia kayak gimana, dan ayo kita mulai dari hal yang bisa kita lakukan. Aiming the biggest, gak ada masalah. Yang kita jangan lupa adalah start with a small step. Mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak, tapi sebelum ditutup boleh dong pesan-pesannya untuk anak muda. Buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur, jangan pernah takut untuk bersuara. Ya, teman-teman harus mau berpartisipasi, harus mau mengambil peran dan mulai dari diri sendiri dulu. Ketika teman-teman punya mimpi, harus dikejar. Jangan dengerin apa kata omongan orang, jangan saling menjatuhkan. Karena aku selalu percaya yang tadi aku bilang lagi, kalau kamu memang punya kualitas, maka kamu akan bersinar dengan sendirinya. Tapi jangan lupa, kita itu hidup di wilayah kesultanan, harus ada nilai-nilai adat satu orang yang kita bawa terus, karena a very successful man will never forget where he comes from.
Orang yang akan menjadi besar, orang sukses itu dia tidak akan pernah lupa dari mana dia berasal. Dan buat stigma bahwa perempuan tidak layak untuk mengambil atau bahkan punya pendidikan tinggi, kita harus buktikan sebagai perempuan bahwa kita tidak akan melupakan kodrat kita, tapi kita juga berhak menggapai cita-cita kita. Karena pendidikan itu tidak hanya serta-merta untuk, membuat finansial kita stabil, tapi itu adalah bekal untuk kita bisa berkontribusi buat daerah kita di masa depan nanti. So, menurut aku, kamu tidak perlu jadi orang hebat, tapi kamu harus percaya bahwa dari diri kamu bisa membuat hal-hal kecil itu menjadi hebat dan bisa menolong orang lain mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Kalau dari aku Luar itu. biasa, Ningsi. Thank you so much. Thank Terima you, kasih banyak Kak. sudah menginspirasi kita semua, sudah nge-charge energi kita semua. Yeah. Sukses terus untuk Ningsih dan kita semua yang tengah memperjuangkan cita-cita kita. Terakhir, saya ditutup teman-teman bahwa kita adalah orang yang paling tahu seberapa dalam dan inginnya kita untuk mewujudkan satu cita-cita. Dan the most responsible person for our future, orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan dosen-dosen kita untuk teman-teman yang saat ini kuliah, bukan kakak kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Ayo kita perjuangkan, karena kalau bukan kita, dari internal kita yang memperjuangkan, jangan salahkan ketika masa depan dan perubahan itu justru didesain oleh orang-orang sekitar kita. Terima kasih sekali lagi kepada Ningsih yang sudah mau berbagi dengan kita, meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.